Eh, adakah catatan dari DPR yang akan disampaikan pada fit and proper test nanti? Mungkin ada bocoran, boleh nggak kita tahu dulu saat ini? Ya, kita publik sudah mengetahui semuanya bahwa TNI ini sangat diharapkan oleh rakyat. Pertama, bagaimana agar eh, konsolidasi di lingkungan TNI itu lebih ditingkatkan. Eh, Kenapa? Kalau TNI itu sangat solid, maka tentunya dalam mengemban tugas-tugas TNI itu di dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia itu akan semakin baik. Geopolitik yang banyak mengancam. Pertama tadi menyangkut masalah Laut Cina Selatan, kemudian dan yang paling krusial adalah menyangkut ke KKB yang di Papua. Ini kan semakin intensitasnya semakin tinggi dan itu sangat mengganggu dan terus terang saja harus ada ketegasan. Bagaimana ini mengatasi? Kita inginkan itu, saya pikir selama masa bakti Panglima yang baru, menurut hemat saya Papua ini sudah harus selesai. Ya, karena itu di tangan Panglima yang baru Papua harapannya harus selesai. Harus selesai. Ya, karena sebenarnya kalau ada koordinasi yang bagus dan ada ketegasan dari pemerintah serta peran TNI dalam hal ini, saya yakin dan percaya itu bisa diselesaikan. Apalagi Panglima yang baru ini sudah sangat berpengalaman di dalam teroris, pernah pengalaman di Aceh, pernah di Timur Timur, kemudian pernah juga sebagai Pangdam, Kostrad dan sebagainya. Jadi penuh dengan pengalaman. Tapi saya lihat ada mungkin, koreksi kalau saya salah, ada yang nggak nyambung nih Pak Syarif. Kalau tentara itu kan pendekatannya represif ya, pendekatannya menghadapi musuh. Tapi kalau soal separatis kan pendekatannya dialog, lalu kemudian ada ya kalau kita lihat misalnya seperti di Malino, kemudian seperti juga di Aceh yang telah dilakukan. Ini kan pendekatannya dialog dan kemudian mencapai suatu kesepakatan. Kalau seandainya pendekatannya represif, tentu tangannya bukan di tangan Panglima TNI, tapi di tangan Presiden seharusnya. Ya begini. Menyangkut masalah Papua ini, kita harus ada ketegasan. Kalau sekarang ditempatkan di posisi teroris, maka kalau posisi teroris, maka dapat saja TNI diperbantukan dengan peran yang lebih besar. Nah, siapa yang menjadi komando di lapangan, saya harapkan, sekalipun itu adalah domain daripada kepolisian, karena menyangkut masalah teroris, maka saya harapkan TNI yang terdepan, karena TNI yang lebih berpengalaman. Kita pelajari di menyangkut masalah teroris di Poso. Siapa yang menyelesaikan teroris di Poso? TNI juga. Sekalipun itu adalah domainnya adalah kepolisian, tetapi lagi-lagi kepolisian yang harus bekerja sama dengan TNI dan pada saat itu koordinasinya ya tentunya berdasarkan lapangan dan berdasarkan kebijakan pemerintah. Tetapi saya mengharapkan masalah Papua ini sudah terlalu lama dan saya juga melihat bahwa kekuatannya tidak terlalu signifikan. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa kok nggak selesai-selesai? Sementara rakyat itu sangat terganggu. Rakyat merasa tidak aman. Rakyat tidak bisa melakukan kegiatannya. Jadi kalau dengan ketegasan yang disampaikan oleh ketegasan nanti di bawah koordinir TNI yang baru, Panglima yang baru, maka saya harapkan koordinasi antara Polri dan TNI akan sangat efektif untuk menyelesaikan masalah Papua. Oke, ini menarik. Apakah kemudian Papua harapannya harus selesai di tangan Panglima TNI yang baru yang nanti mungkin akan terpilih adalah Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya ke Bung Ridwan Habib, sebelum nanti saya akan tanya soal modernisasi alutsista, komponen cadangan ke Bung Daniel ya. Nanti saya akan coba untuk ke Bung Daniel. Tapi saya ke Bung Ridwan dulu. Bung Ridwan, kita fokus sedikit soal Papua. Mungkinkah di tangan Panglima TNI Papua ini selesai? Ya, mekanisme penyelesaian KKB Papua itu, Mas Aiman, ini kan bagian dari penegakan hukum ya. Kita tahu KKB teroris itu mereka ditindak secara pidana. Jadi kalau bisa ditangkap hidup-hidup, ya ditangkap hidup-hidup. Akan tetapi jika kemudian terjadi perlawanan, tentu boleh-boleh saja dilakukan tindakan terukur. Nah, dalam hal ini TNI boleh-boleh saja, tentu dengan berkoordinasi dengan Polri, terlibat di situ sebagai salah satu bagian tugas TNI juga. Dan mekanisme ini sudah berjalan dengan baik di beberapa operasi-operasi sebelumnya. Termasuk misalnya operasi di Poso ya, menumpas MIT, Madagoraya, itu tidak menjadi masalah. Ini kan permasalahan teknis saja. Tadi dikatakan Pak Syarif, soal kemampuan saja. Jadi biasanya teman-teman TNI ini kan terlatih di perang vegetasi dalam ya.
vegetasi lebat. Sehingga kemudian maksudnya hutan belantara dan lain sebagainya gitu ya? Iya, betul. Musuhnya itu ada di puncak gunung dengan vegetasi yang sulit. Dan mereka gerilya. lebih terlatih gitu. Betul, gerilya lawan gerilya. Dan ini kemungkinan ini kemudian Anda katakan bisa selesai. Meskipun juga kalau bicara soal separatis kan tidak pernah selesai dengan cara-cara yang kemudian pendekatannya militeristik. Betulkah itu? Ya, saya kira untuk Papua Pak Jokowi melakukan berbagai pendekatan ya. Pendekatan kesejahteraan sudah dilakukan dengan pembangunan dan pemerataan distribusi mekanisme dana dan sebagainya. Kemudian dialog juga sangat sering. Bahkan Pak Jokowi ini presiden yang sangat sering ke Papua. Nah, kalau kemudian dari pendekatan humanis seperti itu mereka tetap tidak mau, maka ya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum mereka melawan ya apa boleh buat. Terjadi perang di situ dalam tanda petik. Karena itu Mas Aiman saya kira prosedur bakunya sudah ada. Mungkin sebentar lagi, ya mungkin Bang Daniel lebih tahu lah. Sebentar lagi barangkali akan ada peraturan presiden TNI menanggulangi terorisme. Nah ini mungkin nanti ditanyakan ke Pak Bang Daniel sebagai jubir Menhan.